Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih tentunya yang masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu dan masih bersama saya Khairul Fahmi tentunya, dan juga narasumber kita ada Bang Ian Johannes Dalos selaku pengamat UMKM, dan juga ada Mbak Ina Marina Rasyada selaku Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Cabang Bengkulu. Dan kita masih berbincang tentang membangun UMKM kuat, tangguh, dan juga naik kelas. Nah, kita sudah berbincang tentunya tentang berbagai macam hal mengenai Bursa Efek, UMKM dan sebagainya. Nah, menurut dari Bang Ian dulu nih ya, yang seperti apa sih yang dinamakan UMKM naik kelas ini sendiri? Karena udah panjang lebar kita ngobrolin tentang yang namanya Bursa Efek, tapi kita belum mengerti nih seperti apa yang namanya UMKM bisa naik kelas ini sendiri. Oke. Berkaitan dengan UMKM, tentunya salah satu persyaratannya untuk bisa naik kelas, tentunya dia sudah bisa menata segala macam bentuk, baik dari keuangannya, mungkin akses dia untuk marketing pemasaran dan produknya. Nah, ketika dia produknya sudah menyebar kemana-mana dan penataan keuangannya, baik itu pembukuan dan segala macam itu sudah ini, dan dia bisa go lebih luas lagi dan tidak hanya lingkup di Provinsi Bengkulu, kalau perlu sudah keluar dan aksesnya semakin luas, dan itu bisa kita dorong, dan bisa untuk naik kelas ke tingkat ini. Dan mungkin dia tidak hanya lagi sektor itu, dia bisa mungkin membentuk seperti PT nanti, pada saat nanti. Di dalam UMKM ini dia bisa PT. Nah, inilah sebetulnya yang menaungi, nanti akan dinaungi oleh Bursa Efek nanti ketika dia sudah berpindah seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa UMKM naik kelas. Jadi kalau sepanjang dia masih hanya berkutat, sepanjang memproduksi hanya berkisar di sini, agak sulit kita dorong mereka. Jadi itu belum naik kelas baru ya? Dia belum naik kelas. Jadi ketika bangsa dia sudah bisa menyebar kemana-mana, dan mungkin dia sudah bisa menitipkan barang-barangnya mungkin ke retail-retail yang ini, seperti mungkin Alfamart, dan bukan hanya di Provinsi Bengkulu tetapi bisa keluar, bahkan mungkin sudah pesan keluar juga. Nah, ini yang kita katakan dia bisa naik kelas. Selama pengamatan Bapak, pertanyaannya udah ada belum UMKM di Bengkulu yang naik kelas ini sendiri? Kalau melihat dengan untuk UMKM khususnya yang ini, sebetulnya sudah ada beberapa yang kita bisa dorong, terutama khususnya kalau di Kepayang itu sebetulnya sudah ada yang terutama yang bergerak di bidang kopi. Bahkan itu juga sudah ada pemesan dari Perancis, dari Belgia, itu sudah jalan sebetulnya. Tetapi ini sebetulnya semangatnya aja mereka sekarang ini, bila mana mereka, bahkan mereka sekarang lagi menyusun. Dan saya menyarankan kepada mereka untuk memanfaatkan gudang resi yang ada di Kabupaten Kepayang itu, sehingga investor yang ada di luar akan melirik kita. Nah, inilah satu-satu jalan untuk bisa mendorong. Nah, ada beberapa pelaku-pelaku UMKM yang kita harapkan, terutama para kopi sahit ya, terutama di Kepayang itu sudah cukup banyak pemesanannya dari Perancis, dari Belgia, bahkan juga dari Mesir sudah ada. Kemarin juga sudah mengirimkan ada sekitar 20 ton ini untuk MOU mereka, dan itu sudah. Nah, ini yang cikal bakal yang kita akan dorong untuk bisa go internasional, paling tidak naik kelas. Luar biasa tentunya. Semoga itu bisa berhasil tentunya ya Pak ya. Nah, kita kembali ke Mbak Ina nih, selaku Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Cabang Bengkulu nih. Mbak Ina, ada kendala nggak sih tentunya untuk bisa mendekati masyarakat ini sendiri atau juga UMKM ini sendiri, tentunya selama untuk menginformasikan atau juga mengedukasikan tentang Bursa Efek ini sendiri kaitannya dengan UMKM? Kendalanya memang mungkin ada ya Mas, terkait tentang literasinya gitu ya. Karena kan literasi keuangan terkait tentang khususnya investasi pasar modal ini kan yang seperti kita bilang tadi masih sangat minim gitu ya. Nah, jadi tapi memang kita meramunya, ibaratnya itu meramu materinya itu memang bisa diterima oleh khalayak manapun gitu ya. Nah, jadi kita pun juga berharap dengan adanya Bursa Efek yang ada di kantor perwakilan di Bengkulu sendiri itu bisa membawa
Ya tadi misalnya contoh ada pabrik kopi gitu Iya. ya, nah, sudah berbentuk PT gitu. Karena yang ingin kalau misalnya perusahaan yang harus mau melantai di Bursa Efek harus berbentuk PT, Mas. Oh, emang sudah untuk PT Harus dulu. berbentuk PT. Jadi Oke. kita akan melakukan pembinaan kepada mereka untuk misalnya contoh, misalnya laporan keuangannya belum diaudit gitu. Bagaimana cara melakukan membuat laporan keuangan dengan baik yang Oke. teraudit misalnya, Oke. atau membentuk manajemen yang baik seperti misalnya ada audit internalnya segala macam. Jadi memang itu yang membuat UMKM tadi menjadi naik kelas gitu ya, dari sisi pengelolaan dari perusahaannya, manajemennya, keuangannya seperti apa gitu. Kemudian jadi kita tahu bahwasanya kalau misalnya memang mereka sudah siap gitu ya, dan kita melakukan pembinaan tersebut untuk melangkah ke yang namanya Bursa Efek, melantai di Bursa Efek dan menjual sahamnya dan untuk bisa dimiliki oleh masyarakat, itu akan sangat mudah gitu. Dan jangan salah Mas, kalau di Indonesia sendiri sudah ada tuh UMKM yang memang melantai di Bursa Efek. Oh, udah ada. Sudah ada. Oke, baik. Jadi ada salah satu Ada contohnya? ada salah satu perusahaan bergerak di bidang tour and travel. Oke. Nah, itu sudah menjadi perusahaan TBK gitu ya, mendapatkan modal dari pasar modal sebesar 12 miliar. Oke, luar biasa. Jadi modal itu mereka gunakan untuk pengembangan dan marketing, kemudian pengembangan usaha mereka. Nah, itu bisa. Terus juga salah satu makanan kita tahu terkenal kebab gitu ya, Iya. itu juga udah melantai di Bursa Efek. Jadi bukan hanya ibaratnya gini Mas, kalau misalnya terkait tentang perusahaan yang ingin melantai di Bursa Efek itu bukan hanya perusahaan yang besar yang Iya, gulungan betul, gitu ya, betul. yang manajemennya memang udah terkenal segala Iya. macam, tapi UMKM pun punya kesempatan yang sama gitu. Dan Oke. itu dimudahkan dengan peraturan OJK juga gitu ya, bahwasanya tidak ada syarat yang terlalu memberatkan seperti itu. Yang penting ada niatnya dulu nih gitu kan. Oke. Ada niatnya dulu, kemudian bagaimana dia membuat memang perusahaannya itu memang benar-benar ibaratnya tuh memang benar-benar teratur, kemudian juga benar-benar teradministrasi dengan baik seperti itu, dan juga manajemennya udah jelas. Oke. Jadi lebih membuat mereka tuh gampang untuk naik kelas tadi. Oke, nah dari tadi kita ngomongin syaratnya mudah Iya. nih ya kan. Syaratnya apa sih, boleh dibocorin nggak Syaratnya sih? sebenarnya kalau misalnya dia perusahaan itu tadi ya harus berbentuk PT. Oke, Ya. satu. Nah, yang kedua juga mereka itu harus ada laporan keuangan dan audited minimal 12 bulan, maksudnya 1 tahun. Oke. Kalau terkait tentang laba, kemudian terkait tentang aset dan lain-lain itu tidak ada ketentuan khusus, Oke. boleh saja. Perusahaan merugi boleh nggak? Boleh. Oh, perusahaan merugi boleh? Boleh, Oke. boleh. Tapi kan tergantung nanti kalau saat dia melantai di Bursa Efek terlihat dalam tanda kutip seksi nggak oleh investor Iya, gitu betul. kan. Apakah investor mau beli kalau misalnya perusahaannya memang merugi? Betul. Itu tergantung, balik lagi ke manajemennya gitu ya. Terus harus ada komisaris independennya gitu kan, dari sisi manajemennya gitu. Jadi banyak memang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Oke, mau lebih lengkapnya boleh datang ke Bursa Boleh, Efek ya. iya. Oke. Di Jalan Asahan, Mas. Oke, baik. Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya nanti setelah jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.